biasa. Ya, karena biasa. Adat, kebiasaan. Mudah-mudahan ibadah kita tidak hanya sebagai adat. Ibadah bukan sekedar adat. Ibadah yang berdasarkan adat, ada yang adat berhaluankan ibadah. Bagus mana? Bagus adat berhaluan ibadat daripada ibadah berhaluankan adat. Kenapa? Karena kalau lewat bulan puasa sudah tidak biasa lagi. Yang tadinya tadarus berhenti tadarusnya. Yang tadinya ngaji pesantren kilat, ya berhenti ngaji pesantren kilatnya. Kebiasaan seperti itu kurang bagus. Karena apa? Karena hanya ritual. Mudah-mudahan kita lanjutkan atau kebiasaan yang hanya ritual itu tingkatkan menjadi suatu kebutuhan atau kewajiban. Kewajiban mencari ilmu, ya, supaya nanti kita beramalnya amal yang berkualitas. Mencari ilmu lebih utama daripada beramal bagi orang-orang yang masih bodoh, dan beramal lebih utama, lebih baik daripada mencari ilmu bagi yang sudah mempunyai ilmu, seorang alim, ulama. Baik, kita lanjutkan bab berikutnya, halaman 20, masih halaman 25 ya. Halaman 25, kitab Bayani Ahkamis Syam. Udah ketemu? Nur, udah ketemu? Tungkul wae. Halaman 25, bukan 52. Pas tengah-tengah. Kitab Syam yang pinggirnya. Yang tengah itu sama. Yang tengah sarah atau keterangan. Kitab Syam wasaro itu wujubi syami salah satu asya atau arba'atu asya, al-islamu wal bulugu wal aqlu wal qudratu 'ala shaum. Sudah. Wa faraidu saumi, yang pertama syarat wajib puasa ada 4: baligh, akal, qudrat atau kuasa, ala saumi kuasa, mampu untuk berpuasa. Yang kemarin wa faraidus saumi, baca. Perempuan siapa yang mau baca? Yang kemarin wa faraidus saumi. Lalu nanti kalau nggak bisa baca pas di rumah, kitab apa itu? Kitab takrib. Jagoannya takrib itu di atas Sapinah. Fathul Qorib, syarah daripada takrib. Di bawah I'anah. Sama, tapi kalau I'anah lebih luas. Pas dibaca, tolong baca. Kalau sekarang nggak bisa, nggak paham, terus mau kapan lagi? Gilang baca. Wa faraidus saumi
yang kemarin. Yang kemarin wa faraidu shaumi an adai fardi Ramadhani terus idhofah yang lengkap kalau baca lam yuftir in kana qaribu ahdin bil islami aw nasha'a ba'idan 'anil ulama'i wa illa aftar uftir terus apa lagi wa ila aftar wa ila aftir wa ila uftir terus satu lagi ada suruh milih jawabannya yang benar mana wa ila aftar balikan deh al jima'u wasalisu al jima'u au amma kumaha amidan wa ammal jima'u nasiyan fakal akli nasiyan warabi'u ta'ammudul qai'i walau ghalabahu qai'u lam yabdul sawmahu yang lam yabtul itu apanya saumuhu rofa fa'il itu harus dibaca rofa lam yabtul saumuhu terus udah selesai kan ya bab yang kemarin lanjut bismillahirrahmanirrahim syarat wajib puasa kemudian fardu puasa ya yang ketiga waladzi yuftiru bihi shaimu asratu asya'a waladzi yuftiru bihi shaimu waladzi yuftiru bihi shaimu hal-hal yang membuat orang yang berpuasa menjadi batal waladzi yuftiru bihi shaimu waladzi kang yuftiru kang batal bihi kelawan alladzi sapa shaimu wong kang puasa waladzi yuftiru bihi shaimu hal-hal yang membuat orang yang berpuasa as-shaim menjadi batal itu asratu asya ada 10 perkara 10 macam ada 10 yang membatalkan puasa ahaduha wasaniha salah satunya atau nomor 1 dan 2-nya di nomor 1 dan nomor 2 hanya kemana ke asratu asya 1 dan 2 dari 10 hal yang membatalkan orang yang berpuasa
adalah ma wasala amdan ilal jaufi al munfatihi. Ma wasala adalah sesuatu yang masuk. Apa yang masuk? Ma iku opo atau perkara wasala kang tumiba amdan kelawan disengaja ilal jaufi maring jawab tenggorokan, berarti rongga. Adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja, amdan itu sengaja, ilal jaufi ke dalam lubang badan, ilal jaufi pada lubang badan, al munfatihi naat ya, al munfatihi, tidak al munfatiha tapi al munfatihi. Naat atau naat itu tapi harus ngikut harokatnya. Yatba'u fil i'rabi asmal wal naatun wa tauqidun wa atfun wa badal, kama Alfiyah Ibnu Malik. Ke dalam lubang badan al munfatihi yang terbuka, au ghairil munfatihi atau tidak terbuka. Kal wusuli ila ra'si kal wusuli min ma'mumatin ila ra'si, aslinya ma wasala amdan ilal jaufi ar-ra'si. Kurang jelas. Kalau yang di tengah jelas. Kalian baca yang di tengahnya atau lihat. Kal wusuli mim ma'mumatin, dari luka yang tembus makmumah ila ra'si ke kepala atau ke otak. Sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka atau tidak terbuka, al munfatihi au ghairil munfatihi. Seperti masuk ke dalam kepala dari luka yang tembus ke kepala atau ke otak. Maksudnya gimana? Wal muradu imsaku shaimu an wusuli ainin ila ma yusama jaufan. Penjelasannya wal muradu, maksudnya adalah imsaku shaimu an wusuli ainin ila ma yusama jaufan. Yang dimaksud adalah seseorang yang puasa, imsakus shaim, harus menjaga an wusuli ainin ila ma yusama jaufan, menjaga sesuatu agar tidak masuk atau menjaga masuknya sesuatu ke bagian badan yang dinamakan mayusama jaufan. Jaufan itu rongga. Ini tembus langsung ke tenggorokan. Itu yang kedua. Kalau tidak, berarti apa? Batal puasanya. Kalau tidak, bisa menahan atau bahkan sengaja memasukkan sesuatu ke dalam lubang badan, maka puasanya batal. Balikan lagi, yang membuat orang yang berpuasa menjadi batal, yang pertama dan yang kedua adalah sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan yang terbuka atau tidak terbuka, seperti masuk ke dalam kepala
dari luka yang tembus ke otak. Maksudnya yang dimaksud adalah seseorang shaim yang puasa harus menjaga atau mencegah masuknya sesuatu ke bagian badan yang dinamakan jauf. Jaufan itu artinya rongga. Bukan khauf, tapi jaufan. Wasalisu al-huknatu fi ahadis sabilaini. Yang ketiga, wasalisu, dan yang ketiga al-huknatu yaitu apa? Al-huknatu itu artinya berobat. Fi ahadis sabilaini. Al-huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan obat di bagian salah satu dari apa? Lihat yang di tengahnya, wahia, di situ tulisannya apa? Al-huknatu fi ahadis sabilaini, memasukkan sesuatu ke dalam salah satu dua jalan atau dua lubang. Terus lanjutannya apa? Wahwa apa wahia? Salah cetak, bukan wahwa. Al-huknatu itu bukan wahwa, tapi wahia. Ya, salah cetak, kamu ganti bukan wahwa tapi wahia. Karena al-huknatu, hukna itu kan muannas, domirnya bukan huwa tapi hiya. Wahia dawaun yuhqanu bihil marid fi kubulin au duburin al mu'abbari. Ya, sifat anhuma fil matni bis sabi laini. Lengkapi dulu harokatnya. Si salah maca. Nanti kalau salah maca salah mengartikan. Wahwa diganti dengan wahia. Wahia dawaun yuhqanu bihil marid fi kubulin au duburin al mu'abbari anhuma fil matni bis sabilaini. Memasukkan obat yang di bagian salah satu dari kubul atau dubur. Tahu kubul? Lubang yang di depan. Kalau dubur, lubang yang di belakang, ya, atau di bawah. Tapi maksudnya dubur itu yang di belakang. Kubul dan dubur, bukan kubur dubur, tapi kubul, qobba la. Fi kubulin, kubul lubang yang di depan, au duburin atau lubang yang di belakang. Al mu'abbari anhuma, yang diungkapkan di dalam fil matni bisabilaini, dalam matan dengan bahasa sabilaini, artinya dua jalan. Batal puasanya. Ya. Yang ketiga, memasukkan obat bagi orang yang sakit, lagi sakit masukkan obat. Padahal orang sakit itu ya kalau nggak kuat ya puasa. Kalau nggak kuat puasa batal. Tapi maksa kuat saya. Terus ya, dia bilang kuat puasa tapi berobat. Berobatnya lewat apa? Kubul atau dubur. Emang ada yang lewat depan? Ada. Ya. Kamu pergi ke rumah sakit, ada selang yang dimasukkan ke dalam lubang yang di depan lewat kubul. Ya, saluran kencing batal. Kemudian ada lagi yang lewat dubur, ada nggak? Ada mik. Oh, nanti disangka iklan. Ya, ada obat yang dimasukkan ke dalam dubur, ke dalam yang biasa kamu BAB. Ya.
Ya, pokoknya obat itulah, masukkan kayak kapsul, glus. Tetap orang yang lagi mulas biasanya, atau bukan mulas, susah buang BAB supaya lancar, sakit kan? Dia sakit perut, terus memasukkan obat ke dalam lubang dubur, itu yang dubur namanya, supaya BAB-nya lancar, itu termasuk batal. Ya, kalau emang masa sakit perut itu boleh tidak puasa? Ya kalau sakit boleh. Mules, gusak, mengganggu konsentrasi, mengganggu apa segala macam, akhirnya dia ya iya kuat tidak makan, tapi tidak kuat menahan rasa sakit. Nama juga sama juga itu namanya sakit. Orang sakit pun bukan hanya ya apapun yang terasa sakit mengganggu boleh tidak puasa. Boleh tidak puasa. Nanti ya di Al-Quran surat Al-Baqarah ayat berapa itu? 183, 84 ya, apa 85. Fafid jatuh to'amu miskin. Wa in kana maridon aw ala safarin faidatun min ayyamin ukhor. Jadi kalau maridon itu lafadznya nakiro, ya. Orang nakiro itu berarti tidak jelas atau umum. Maridon sakit apa? Sakit naon wae boleh tidak puasa. Fa in kana maridon, bukan al-marido tapi maridon, sakit ya. Aw ala safarin, atau dalam perjalanan. Batasnya safar itu kurang lebih 95, minimal 95 kilo. Ya, dari sini ke Cirebon itu udah boleh, termasuk boleh. Kenapa? 105 kilo kalau dari Subang ke Cirebon itu boleh. Rukhsah, keringanan dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau keringanan dari Allah, kita melaksanakan keringanan dari Allah, berarti sama dengan melaksanakan kewajiban kan? Kan anjuran, sama kewajiban. Kewajiban dikerjakan. Jadi sudah batal dapat pahala juga. Udah makan tidak puasa tapi mendapat pahala. Ada orang yang tidak puasa tapi mendapat pahala puasa. Ada orang yang puasa, saum tapi tidak mendapat pahala. Mending mana? Mending tidak puasa tapi mendapat pahala. Orang haid itu kan tidak puasa. Ya. Orang yang lagi nipas juga tidak puasa. Aturannya bagi yang haid tidak puasa. Kalau kita melaksanakan perintah Allah, apa perintahnya? Haid tidak boleh puasa. Itu perintah. Berarti harus. Malah kalau maksa dosa dan tidak mendapat pahala. Karena apa? Karena tidak mengikuti aturan. Jadi rukhsah itu keringanan udah luar biasa. Udah diberi keringanan. Daripada saya kuat, oke kamu kuat puasa, tapi lihat tetangga sebelah di pinggir-pinggirnya pada balakecerakan makan minum, kamu nuri 7 orang lain minum kopi, kamu yang nelan air liur. Daripada gitu mengis batal puasa. Dan memang ada rukhsah keringanan, ya, ada keringanan. Itu kalau tidak sengaja. Kalau sengaja, kata Pak Ustadz, kalau bepergian 95 kilo boleh batal puasa. Saya akan pergi ke Cirebon, balik lagi, oh itu udah 180 kilo. Terus kata Pak Ustadz boleh makan. Ngapain ke Cirebon? Ya jalan-jalan, loh. Niat lagi supaya memenuhi syarat apa? Syarat safar katanya, bukan jalan-jalan seperti itu. Niat dari awalnya juga sudah mau buka puasa, maksudnya buka batal puasa. Jadi ada keperluan yang benar-benar perlu, benar-benar, bukan disiasati. Kalau itu disiasati namanya mangkat kemana, Jakarta, Cirebon, terus apa?
ya nanti kan boleh buka puasa. Itu disiasati namanya, tidak boleh ya, kecuali emang benar-benar sapar. Terus kalau orang sapar, bukan hanya puasanya, sholatnya pun kodok dan jamak ya, bukan kodok, kosor jamak, kosor diringkas, jamak disatukan. Ingat, orang bepergian itu loh, sapar, musafir, sholatnya harus di kosor, harus dijamak. Paham? Ya? Jadi kok nggak sholat? Bukan nggak sholat. Sholatnya kalau jamak takdim didahulukan. Perkiraan dari sini ke yang dituju, lewat waktu, tarik. Ya, ditarik. Jamaknya jamak apa? Ada yang sebelumnya, ada yang sesudahnya. Jamak takhir, ada jamak takdim. Di mana? Di perjalanan. Di perjalanan. Bukan di rumah. Iya di rumah, tapi bukan di rumah sendiri. Orang kosor jamak itu bukan di rumah sendiri, atau sebelum berangkat atau sesudah datang. Sebelum berangkat dari sini jamak dulu, boleh berangkat. Nanti sampai sana kira-kira berapa? Nah, lewat waktu. Terus masih di perjalanan, masih bertamu, tamu lama. Iya bertamu itu, karena belum pulang, belum dari sini ke Surabaya, terus Surabaya. Jadi selama di Surabaya sebelum pulang lagi ke Subang, boleh dikosor dan dijamak. Dan juga boleh tidak puasa. Kenapa? Wong sapar, lagi berjalan, termasuk musafir, boleh. Tapi nanti setelah bulan puasa harus dibayar atau harus diganti, karena itu merupakan hutang. Waduh, hutang. Pernah ngitung hutang puasa? Kalau setahun 30 hari atau 10 hari setahun, 10 tahun udah 30, udah 100 hari. 10 hari kali 10 tahun udah 100 hari. Kumaha mayarna Pak? Ya, harus dibayar di hari-hari berikutnya. Jangan dianggap enteng. Syahadat murtad belum di tajaddudi. Syahadat itu kan keyakinan dan ungkapan. Sholat kewajiban, tidak sholat ya harus dibayar karena utang. Utang. Ada yang sudah ketinggalan kan tidak usah dikodok. ada kodok. Kalau adaan itu melaksanakan atau mengerjakan sholat tepat waktu atau dalam waktunya. Kalau kodok melaksanakan sholat di luar waktunya, tetap harus dibayar. Kalau udah meninggal gimana Pak? Tidak ada kifarat orang yang sudah meninggal, tidak ada. Ya, tobat Pak, mentobati orang yang sudah meninggal tidak sah. Paling juga yang bisa itu memohonkan ampun kepada orang yang sudah meninggal. Makanya ya ada yang tobat terus kesananya, tapi utang mah tetap. Mulai hari ini saya tidak akan ngutang lagi. Berarti dia akan beli terus atau kontan terus. Biasanya sholat telat atau tidak, sekarang mah akan tepat pada waktunya dan akan melaksanakan. Terus itu tobat. Ya, tapi tetap harus dibayar. Harus dibayar utang puasa. Supaya ringan sambil puasa
wedal atau hari kelahiran juga puasa sunnah Kemis atau Senin Kemis, Senin Kemis. Jadi double, puasa Senin Kemis ongkoh ya, terus mengkodok atau membayar hutang puasa juga. Kalau tidak ya, fa in kana minkum maridun aw ala safarin fa iddatun min ayyamin ukhra. Atau dengan fidyah gimana? Bisa kifarat fidyah, dengan fidyah. Seperti orang-orang yang haid dan lain sebagainya. Bayar fidyah, berikan makan orang apa? Fakir. Orang fakir, orang miskin. Kalau tidak ya tetap mau dibayar dengan puasa atau memberi makan fakir miskin. Kalau tidak tetap utang sampai dibawa ke akhirat. Ada perhitungan nanti di akhirat, ngurusin syahadatnya gimana, sholatnya bagaimana, zakatnya gimana, puasanya bagaimana, ibadah hajinya bagaimana, atau rukun Islamnya bagaimana, dipinta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena kita dulu pernah yaitu qalu bala alastu birabbikum qalu bala, kecuali dia tadinya di luar Islam terus baru masuk Islam, itu mah enggak usah. Kenapa? Karena ya al-Islamu yahdimu ma kana qabla, hapus. Masuk Islam umur 40, lah umur 30, umur 40 ke sana sebelumnya kan berarti tidak ibadah, Pak. Iya, enggak ibadah. Gimana itu? Ya tidak dihukumi, orang bukan Islam. Kalau kita gimana? Kita makan turunan, orang tuanya Islam turunan. Jadi kuma ya lihat orang tuanya begitu, orang tuanya taat, atau kadang orang tuanya taat ke bawah lingkungannya begitu, ikut ke bawah arus, masya Allah. Ya apalagi ngajinya cuma berada geridik duduk paduai. Ya tadi itu cuma ritual, jadi hanya ritual kebiasaan tapi tidak membekas. Di bulan-bulan berikutnya tidak membekas. Pokoknya kita bisa merasakan perbedaan antara bulan-bulan. Seperti cuaca atau musim. Kalau musim panas ya panas, kalau musim dingin ya dingin. Puasa pun sama. Bulan Roah, bulan puasa, bulan Syawal, Hapit, Rayagung itu beda, perasaannya beda, ibadahnya pun beda, tidak bisa dipaksakan. Lanjut, wasalisu al huknatu fi ahadis sabilaini wahya dawaun yuhqanu bihil marid. Jadi kalau kamu sakit tidak boleh berobat atau memasukkan sesuatu benda baik lewat kubul maupun dubur, ya. Baik melewat kubul maupun dubur. Kalau tidak bisa menjaga itu berarti apa? Batal puasanya. Al-hukna itu berobat melalui dua lubang. Warrobiu dan yang keempat waktunya sudah jam 6 kurang seperempat. Ya. Warabi'u dan yang keempat al-qai'u amdan. Fa illam yata'ammad lam yabtul saumuhu kama sabaqa. Yang keempat adalah muntah dengan sengaja. Fa illam yata'ammad, kalau tidak sengaja, lam yabtul maka tidak batal opo saumuhu kama sabako. Jadi yang keempat adalah muntah dengan sengaja, itu batal. Kalau tidak disengaja ya, atau kita tahan tapi tetap wae muntah, kalau sudah bertahan itu tetap itu lam yabtul, tidak batal puasanya karena waktunya sudah selesai, sudah habis. Cuma 4, baru 4 saja ya. Ulangi dari awal.
Walladzi yuftiru bihi shaimu. Walladzi yuftiru bihi shaimu. Walladzi yuftiru bihi shaimu. Hal-hal yang membuat orang yang berpuasa menjadi batal. Ada berapa? Asratu asya. Ada 10 perkara. Akhaduha wasaniha. 1 dan 2, nomor 1 dan nomor 2-nya yaitu apa? Ahaduha wasaniha ma wasala amdan ilal jaufi. Yang pertama itu ma wasala amdan ilal jaufi. Sesuatu yang masuk dengan sengaja ke dalam lubang badan. Al-munfatihi au ghairil munfatihi. Yang terbuka atau yang tertutup atau tidak terbuka. Kal wusuli min ma'mumatin ilar ra'si. Wal muradu imsaku shaim an wusuli ainin ila ma yusama jawaban. Maksudnya adalah apa? Yang kedua, yang kedua maksudnya adalah memasukkan mawasola amdan ila jopi, memasukkan dengan sengaja atau berobat. Wal muradi imsaku shaim, artinya orang puasa harus menjaga atau mampu menjaga masuknya sesuatu ke bagian badan yang dinamakan jaufan, atau maksudnya adalah ke dalam rongga. Tidak boleh. Kemudian yang ketiga, al huknatu fi hadis sabilain wa yadawan yuqanu bil marid fi kubulin aw duburin. Berobat, ya, memasukkan obat bagi orang yang sakit lewat kubul atau dubur. Tidak boleh, ya, tidak boleh. Yang keempat adalah al-qai'u amdan, muntah dengan sengaja, batal. Baru 4, mudah-mudahan besok bisa dilanjut. Alhamdulillah. Barokah manfaat terutama dari guru-guru kita. Barokati al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.